Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakan sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud, bersama semesta alam. Marilah kita sambut kedatangan Sang Terang. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dalam keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Putra itu telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di kota kecil Bethlehem, Juru Selamat lahir. Di kandang hina di tempat ternak membaringkan kepalanya, ia terlahir ke dunia. Inilah momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai manusia. Sudahkah kita melihat ke ruang paling kecil dan sempit di sekeliling kita? Sudahkah kita mencari yang paling sulit hidupnya untuk direngkuh dan dirangkul dalam kasih Allah yang kekal? Kita mudah teralihkan oleh berbagai hal gemerlap, kerlap-kerlip yang menyilaukan mata. Bahkan di tengah sengsara kita tega menghabisi nyawa sesama. Kita yang rapuh ini tidak mampu menyelamatkan diri. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa, untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari saudara, kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah, kami mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Ketika kami melupakan sesama kami, ketika kami tidak memikirkan mereka yang ada di sekitar kami, ketika kami acuh tak acuh terhadap kehidupan orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampunilah. Biarlah sungguh kehadiran-Mu, kelahiran-Mu menolong kami untuk semakin memahami bahwa kami pun diajak untuk hadir di tengah dunia ini, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Dua Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4 tertulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Kita telah diperdamaikan dalam kasih-Nya, maka kini apa yang dapat kita lakukan bagi sesama? Seperti Kristus yang hadir bagi dunia, maukah kita hadir bagi mereka di sekitar kita? Mbak Suci, mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ini kan sudah bulan Desember. Kalau orang gereja itu mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus namanya Natal. Nah, meskipun Mbak Suci kan Muslim nih, tapi kamu mau berbagi
kebahagiaan, berbagi sukacita. Senengnya itu mau dibagi-bagikan juga tuh Mbak, bukan cuma sama yang gereja juga, tapi sama Mbak Suci, sama semua penghuni panti yang lain. Kami mau bahagianya itu bareng-bareng. Oke? Nah, kalau buat kami itu Tuhan Yesus datang itu seperti saat dimana keluarga itu semua kumpul ya. Kok semua kumpul, semua bisa ngobrol, semua bisa senang-senang. Nah Mbak, buat kami Natal itu sangat penting, sangat menyenangkan. Nah kalau buat Mbak, kapan sih Mbak pernah merasa senang sekali? Merasa tenang itu dari Ketika apa Mbak? ketika satu Ketika apa? Bakdo. Terus senang ya. Kalau pas lebaran itu bakdo tuh lebaran ya Mbak ya. Ketika lebaran semua kumpul nggih. Buat kami tuh kayak Natal, buat Mbak kayak lebaran nggih. Kita doakan ya Mbak supaya pandemi ini cepat selesai, wabah ini cepat selesai. Nanti anak-anak bisa datang kunjungan Mbak, ngobrol. Lebaran tahun depan bisa ketemu sama anak-anak lagi. Ngoten nggih. Mbak, kami ada hadiah. Meskipun Mbak tidak merayakan Natal, tidak apa-apa. Kami mau memberikan sukacita. Kebahagiaan. Tuhan berkati. Semoga Mbak Suci sehat-sehat terus ya. Buat Bu Sri, Natal itu tuh seperti apa sih? Natal itu memperingati kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Apa yang yang membuat Bu Sri selalu senang, selalu ingin merayakan Natal, begitu apa yang berarti di hari Natal untuk Bu Sri? Saya senang Aduh, terharu. ini kalau nggak boleh jaga jarak saya pengen peluk loh ini. Natal itu kalau bagi saya ya apa ya, kita tuh gembira ya, senang ya, karena kan kita apa akan kedatangan, ya itu kedatangan, Merayakan ya, kelahiran Juru Selamat ya, begitu ya. kedatangan Tuhan Yesus. Natal kapan sih yang selalu diingat sama Bu Sri atau yang paling berkesan buat Bu Sri itu Natal di tahun kapan? Dulu waktu masih muda bersama keluarga. Apa sih yang diinginkan untuk Natal tahun ini? Sebetulnya ya pengennya ya apa, ke gereja. Biasa kalau Natal kan kita kan pergi ke gereja. Iya. Apa, kadang bersama keluarga. Terus apa, kita juga senang ketemu dengan Banyak orang. teman-teman saya, apa teman-teman, sahabat, teman, orang-orang lain, apa, ya seiman, ketemu dengan orang banyak. Ada kenangan ini dari Tuhan Yesus juga untuk Bu Sri untuk merayakan hari Natal. Selamat hari Natal dari kami. Ini hadiah dari Bu Sri. Terima kasih banyak perhatiannya. Melampaui perbedaan apapun, mari kita hadir bagi sesama. Natal bukan hanya bagi kita yang merayakannya, melainkan juga bagi mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Tak satu pun yang terlupa, semua diundang untuk turut dalam sukacita Natal. Mari berhimpun.
Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa kita, mempersiapkan hati mendengar sabdanya. Engkau Allah yang lahir bagi kami, Engkau datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera bagi kami. Tolonglah kami Tuhan saat ini untuk mendengar sabdamu, sehingga kami boleh mengerti bahwa bukan hanya Engkau saja yang lahir membawa damai sejahtera, namun setiap kami pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus dikelilingi dengan berbagai peristiwa yang menarik. Dimulai dari pencatatan yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, pencatatan penduduk, Bapak Ibu Saudara, sensus. Setiap warga negara yang ada di dalam lingkup jajahan Romawi diajak untuk bisa mencatatkan diri di dalam momen ini. Ini adalah momen yang sangat besar bagi bangsa ini. Bangsa Romawi saat itu yang sedang menjajah di wilayah Israel juga. Nah Bapak Ibu Saudara, selain itu juga nampak bagaimana semua orang bergegas untuk melakukan pencatatan ini. Demikian juga tidak tertinggal di dalamnya Yusuf dan juga Maria tunangannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pencatatan ini menunjukkan bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sesuatu yang berkenaan dengan peristiwa sejarah. Berkenaan dengan peristiwa yang real, nyata, dilakukan pada saat itu. Maka kebenaran dari kelahiran Yesus tidak lagi bisa dipungkiri. Adalah benar bahwa ada seorang bayi yang lahir di masa di mana Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus penduduk. Nah sementara itu Bapak Ibu, kita bisa membayangkan mengapa Kaisar Agustus sedang melakukan pencatatan penduduk. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, bahkan sampai dengan sekarang, GKI mengupayakan untuk terus mengupdate database-nya, mencatat setiap warga, setiap anggota jemaat, dan bahkan bukan hanya itu tetapi juga simpatisan yang bersama-sama menjadi bagian dari keluarga GKI Wulandari Plelen. Apa pentingnya pencatatan ini Bapak Ibu Saudara? Pentingnya adalah bagaimana setiap orang tidak akan dilupakan. Setiap orang akan diingat, akan masuk menjadi bagian. Akan menjadi
tidak terlepas dari GKI Wulandari Plelen. Kapan ia ulang tahun, kapan membaptiskan anak, kapan menikah, dengan siapa, tinggal di mana, nomor HP-nya berapa. Kita semua punya catatannya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat terlayani dengan baik, tanpa terkecuali. Nah Bapak Ibu Saudara, pencatatan ini juga penting untuk melihat bagaimana kalau sebuah negara, sebuah bangsa, bagaimana pertumbuhan dari tahun ke tahun. Bagaimana negara ini sudah mengembangkan dirinya sejauh apa. Nah itu semua bisa terlihat dari sensus penduduk. Berapa orang yang meninggal, berapa orang yang lahir. Bagaimana pertumbuhan penduduk, bagaimana perkembangan di dalam kehidupan mereka. Itu semua tercatat di dalam sensus tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa ada sebuah perhatian yang mau diberikan oleh Kaisar Agustus terhadap semua daerah yang ada di dalam kekuasaannya. Kita bisa melihat bahwa Kaisar Agustus mencoba untuk mengenal, memasukkan pribadi dengan pribadi satu persatu ke dalam sensus penduduk ini supaya setiap orang dapat dihitung, dapat terpantau perkembangannya. Nah, sementara itu Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik. Di daerah itu, di ayat yang ke-8, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak dijelaskan mengapa para gembala ini rupa-rupanya memang tinggal di padang dekat dengan daerah itu, di daerah itu bahkan. Namun apakah mereka turut di dalam sensus penduduk ini? Mengapa ini menjadi penting? Karena nampak di sana rupanya mungkin ada juga orang-orang yang tertinggal yang tidak turut di dalam sensus penduduk itu. Mengapa? Karena mereka sibuk dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sibuk dengan kehidupan mereka untuk mencari makan dari hari ke hari. Gembala-gembala ini bukanlah mereka yang dari kalangan menengah ke atas. Gembala-gembala jelas adalah mereka yang masuk ke dalam kalangan menengah ke bawah. Mereka yang hidup harus terus bekerja sehingga setiap hari mereka bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Yang menarik ketika ada di satu daerah yang sama, namun rupanya kesukacitaan ikut di dalam sensus penduduk itu ada juga mereka yang tidak terlibat di sana, yang tidak ikut di dalam gerakan itu, gerakan untuk mencatatkan diri. Nah, bukankah Bapak Ibu seringkali kita melihat hal yang sama ya, ketika banyak orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri di tengah situasi pandemi saat ini, namun juga mereka yang ada di kalangan tertentu merasa kesulitan dan tetap harus mengambil resiko bekerja di luar dan juga mencoba untuk mencukupi kebutuhan mereka dan juga keluarganya di luar sana, dan kadang juga mungkin alpa di dalam melindungi diri supaya tidak terkena COVID-19. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang tertinggal ini, bagi para gembala yang sampai pada waktu malam mereka masih harus bekerja menjaga kawanan ternak, berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Malaikat ini mengatakan kepada mereka yang sangat takut itu, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal yang pertama Bapak Ibu Saudara disampaikan kepada mereka yang bahkan tidak terhitung di dalam sensus penduduk. Berita Natal yang pertama disampaikan bagi mereka yang sangat jauh dari gegap gempita pemerintahan politik dan sebagainya. Berita Natal yang pertama disampaikan oleh sang malaikat sendiri kepada para gembala yang ada di padang pada malam hari. Di tengah situasi malam yang begitu dingin, namun ada berita Natal yang hangat yang membawa sukacita bagi mereka. Bahwa ada juru selamat yang lahir bagi para gembala ini juga. Dan mereka disampaikan tanda
yang menunjukkan bahwa mereka bisa berjumpa dengan sang bayi ini. Kelahiran seorang raja besar, kelahiran seorang juru selamat ini bisa dijumpai oleh para gembala. Mereka yang terkecil, mereka yang mungkin tidak terlibat dalam sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus ini bisa terlibat di dalam perjumpaan dengan Allah sendiri, sang bayi Kristus. Tandanya adalah bagaimana seorang bayi yang luar biasa ini dibungkus hanya dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, tempat makan ternak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian sejumlah malaikat dan juga bala tentara sorga memuji Allah bersama dengan mereka. Nah Bapak Ibu, bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana sesuatu yang besar hadir di dalam seorang bayi mungil yang kecil di dalam sebuah palungan. Saya jadi teringat Ibu Teresa mengatakan bahwa mari kita lakukan perkara-perkara yang kecil namun dengan cinta yang besar. Di dalam bayi mungil ini yang sangat kecil dan rapuh ini yang masih harus dijaga oleh ayah ibunya, tersimpan cinta kasih yang luar biasa yang dibawa oleh Allah bagi dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pun ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, yang kecil, namun kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kita bisa membawa kedamaian itu bagi seluruh dunia. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita diliputi dengan berbagai hal yang membuat hati kita hancur ya. Kebakaran pasar Weleri, kemudian juga pandemi yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Kemudian juga kita diresahkan dengan adanya korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga, menolong warga negara yang kesusahan untuk bisa mendapatkan dana tersebut. Malah mereka melakukan korupsi. Dan juga berbagai hal yang terjadi di tengah dunia membuat kita mungkin patah arang ya, putus asa. Apakah mungkin bisa terjadi sebuah kedamaian ketika orang-orang yang seharusnya menjaga, memelihara, merawat kehidupan malah justru melakukan hal yang sebaliknya. Pagar makan tanaman katanya. Nah Bapak Ibu, mari kita mulai dari kita. Mari kita mulai dari kita sendiri yang bagaikan mungkin kita mengidentifikasi dalam hal ini gembala-gembala yang kecil ini. Yang masih harus berjuang dari hari ke hari untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Yang masih harus terus bekerja membanting tulang di tengah pandemi yang tiada akhir ini. Mungkin kita mengatakan, ya bagaimana mau berbagi kedamaian, bagaimana mau berbagi sukacita ketika saya saja tidak mampu melindungi diri saya. Ketika saya harus mengambil resiko, bekerja di luar sana untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup kami. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa mengerjakan sesuatu. Di dalam panitia Natal tahun ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara tahu, kita menekan luar biasa anggaran kita. Yang semula tahun lalu sekitar 30 juta, tahun ini hanya separuhnya saja ya, 15 juta. Mengapa demikian? Karena kita tidak melakukan perjumpaan yang membutuhkan konsumsi, transportasi dan sebagainya. Lalu dari 15 juta itu Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagian yang paling besar di antaranya? Bagian yang paling besar di dalam 15 juta anggaran Natal kita tahun ini adalah pada seksi sosial. Kita mengambil bagian cukup besar untuk bisa membagikan sukacita Natal meskipun kita tidak bisa berkumpul saat ini. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar kita, bagi jemaat yang membutuhkan, bagi para lansia yang membutuhkan tangan kita, membutuhkan perhatian kita. Nah kepada mereka lah kita memberikan anggaran yang cukup besar yang menunjukkan bahwa ada perhatian yang luar biasa untuk mereka yang ada di luar sana.
Yang mau saya tekankan Bapak Ibu bukanlah jumlah uangnya, tetapi bagaimana kita sesungguhnya di dalam hati kita mau untuk memberikan perhatian yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bukanlah pribadi-pribadi yang egois yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang berusaha Bapak Ibu di tengah pandemi, di tengah kesulitan hidup kita, di tengah kita mungkin hanya bisa memberikan persembahan tidak seperti biasanya. Tapi kita mengambil bagian yang penting dalam kehidupan kita bergereja, bersaksi, melayani di dalam persekutuan kita. Saat ini mungkin persekutuan kita hanya seperti ini, di tengah situasi yang tidak nyaman sama sekali. Namun kita terus mau bersaksi dan melayani dengan apa? Dengan memperhatikan mereka di sekitar kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kisah yang dibagikan oleh kedua ibu di panti sosial yang tadi kita sudah simak bersama, menunjukkan bagi kita bahwa apa sih yang terpenting di dalam kehidupan kita, apa yang terpenting di dalam sukacita Natal. Yang terpenting bagi kedua orang ini, kedua ibu yang ada di panti sosial ini adalah keluarga, adalah sukacita ketika diperhatikan, ketika bisa berkumpul, ketika mereka bisa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Nah, saat ini Bapak Ibu, di dalam Natal, malam Natal ini, mari kita bersama-sama berbagi kasih dengan mereka yang hidup bersama dengan kita. Mari jangan berputus asa, jangan takut untuk berbagi, sebab kita percaya bahwa Tuhan, Sang Raja Damai itu telah lahir membagikan sukacita dan demikian juga dengan kita. Mari kita sambut kelahiran Tuhan dengan berbagi dengan mereka. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak
kasih kekal. Dengan lilin yang masih menyala di tangan kita, mari kita tanyakan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, kebutuhan dari saudara-saudara kita yang bersama dengan kita saat ini. Mari kita mendoakan mereka yang bersama dengan kita saat ini. Mari saudara, kita berdoa. Engkau hadir bagi setiap kami ya Bapa. Begitupun kami ingin hadir bersama dengan sesama kami. Dan mereka yang hidup terdekat dengan kami, mereka yang adalah orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, mereka yang bersama dengan kami saat ini. Tuhan, kami ingin berdoa bagi mereka. Saat ini, segala apa yang kami rindukan kami mau naikkan kepadamu. Apa yang kami butuhkan Engkau yang mengerti, dan kami percaya Engkau memberikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dalam Kristus Yesus, Sang Putra Allah, terang yang sejati kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Di dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita malam ini, ya Tuhan, seperti halnya Yusuf dan Maria, kami datang kepada Engkau untuk membawa persembahan. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami. Dan jadikan persembahan kami ini di dalam persembahan kehidupan kami seutuhnya. Semua yang kami naikkan doa kami syukur ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Sang Pengantara kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari
Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya AKP Miardi, Kapolsek Weleri beserta seluruh staf jajaran mengucapkan selamat Natal tahun 2020 serta selamat tahun baru tahun 2021. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rahmat, hidayah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala. Dan di masa pandemi ini tentunya kami berpesan kepada seluruh masyarakat, mari kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Semoga dengan kita menjalankan protokol kesehatan, kita senantiasa dijauhkan dari segala bahaya kesehatan akibat COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu, sama-sama bertemu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam.
kecil